Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Kalian hari ini sehat semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoanya dalam hati. Pak Guru minta salah satu orang untuk memimpin doa kita. Pak Guru minta si Jihan, silahkan dipimpin doa. Kita doanya dalam hati. Silahkan Jihan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Jihan sudah memimpin doa. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali ke hari kemarin. Kita sudah belajar apa saja. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kemarin masih ingat kita di muatan IPA sudah belajar apa? Tentang bunga. Tentang bunga. Ada lagi pendapat yang lain? Silahkan. Kemarin kita sudah belajar tentang bunga. Benar sekali yang dikatakan siapa tadi namanya? Fadila. Nah, Fadila, tentang bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan apa? Aktif. Nah, generatif. Masih ingat, jangan dilupa. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan juga. Kalau yang kemarin secara generatif, hari ini kita belajar tentang vegetatif. Nah, Pak Guru tanya kembali, kalau generatif itu prosesnya melalui proses Perkawinan. Nah, perkawinan. Bagus sekali. Kalau generatif itu dia tidak melibatkan perkawinan. Dia hanya tumbuh dari induknya saja. Jadi kalau pembelajaran yang generatif dia melalui perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan. Oke, Pak Guru lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah sebentar melalui kalian akan belajar kesadaran penuh, namanya mindfulness. Dengan metode stop, dan melalui kegiatan mengamati gambar lingkungan, kalian mampu mengungkapkan rasa empati terhadap lingkungan secara santun. Kemudian melalui pengamatan video, gambar, bacaannya, setelahnya itu kalian dapat mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Kalian berdiskusi, tapi karena ini kita daring, diskusinya boleh diskusi dengan orang tua, boleh kakak, dengan keluarga di rumah, itu kalian boleh dapat menyajikan buah karya. Karyanya bukan nanti karya yang wah. Jadi karyanya itu boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan, boleh juga dalam bentuk, kalau yang bisa buat peta konsep, boleh buat peta konsep. Pilih salah satu, itu cara berkembangbiakan secara vegetatif yang kalian akan buatkan karyanya. Adik, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Pak Guru tanyakan ke kalian. Kebetulan tadi Pak Guru dapat telepon dari teman kita, Nur Indah Tayabu. Kebetulan tantenya, kebetulan itu ibunya Ibu Indri yang juga sama-sama di sekolah kita, itu barusan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita turut berbelasungkawa. Semoga almarhumah tantenya Ida, mamanya Ibu Indri, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala
dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar mindfulness dulu. Nah, jadi Pak Guru izin share slide. Tunggu Pak Guru share slide-nya tentang mindfulness. Silahkan diperhatikan. Nanti ini kita akan praktikkan apa sebenarnya itu mindfulness. Oke. Jadi Pak Guru jelaskan mindfulness itu adalah salah satu cara untuk kita lakukan supaya kita dapat kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu supaya nanti kalian bisa fokus dalam belajar. Oke, kita awali dengan mindfulness adik-adik. Oke. Jadi caranya adik-adik silahkan kalian cari tempat duduk yang kalian rasa nyaman. Dan kalian silahkan berhenti kegiatan. Jadi kalau yang pegang HP, HP-nya ditaruh dulu. Oke, tapi nanti tetap HP-nya dihadapkan di depannya. Oke, kemudian silahkan dalam hitungan 1, silahkan tarik nafas. Hitungan 2, hela nafas. Hitungan 3, tarik kembali nafas. Hitungan keempat, hela nafasnya. Hitungan keempat, kita lakukan kelima tarik. Keenam, hela. Oke, Pak Guru hitung. 1, tarik nafas, tahan. 2, dihelakan nafasnya. Oke, lakukan lagi. 3, tarik kembali nafas. Hitungan 4, hela kembali nafasnya. Hitungan kelima, tarik kembali nafas. Hitungan keenam, hela nafas. Oke, sekarang amati bagian tubuh kalian. Amati sekitar kalian. Cukup, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi itu adik-adik metode stop yang kalian tadi sudah peragakan. Itu adalah upaya untuk mendapatkan kesadaran penuh. Oke, Pak Guru lanjutkan. Selanjutnya adik-adik, di sini Pak Guru sudah punya foto. Nah, kita amati bersama-sama foto ini. Nanti Pak Guru akan minta pendapat kalian. Oke, kita lihat fotonya adik-adik. Apa sudah kelihatan fotonya? Iya. Nah, Ya. kelihatan jelas? Ya. Nah, kalau jelas sekarang Pak Guru tanya. Ini foto orang sedang apa? Membuang sampah di danau. Danau. Membuang sampah di danau. Sekarang Pak Guru meminta pendapatnya satu orang dulu. Pelanggaran. Nah, ya. Siapa yang mau duluan? Kira-kira apa pendapatnya? Pak Guru minta si Hafiz. Hafiz, apa pendapatmu tentang gambar tadi? Melanggar peraturan, Pak. Menurut Hafiz, seharusnya membuang sampah itu di mana? Di tempat sampah. Tempat sampah. Bagus. Ada pendapat lain? Siapa yang mau berpendapat? Di tong sampah. Tempat sampah. Oke. Nah, kita lanjutkan gambarnya. Pak Guru lanjut. Sekarang apa pendapatmu? Itu tadi gara-gara orang yang buang sampah. Ini banyak sampah. Kira-kira apa pendapatmu? Harus dibersihkan. Tempat itu kotor tidak? Kotor. Kotor. Sekarang Pak Guru tanya, apa perasaanmu kalau lihat lingkungan yang kotor? Senang atau tidak? Tidak. Kamu dah senang kalau lingkungannya apa? Bersih. Nah, jadi kalau ingin lingkungannya bersih, jadi kalau membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan dan kita jadikan pelajaran. Pak Guru lanjut gambarnya. Nah, sekarang tadi kalian sudah melihat gambar orang yang buang sampah sembarangan. Kemudian sampahnya menumpuk di sungai. Kemudian akibatnya
Ini akibatnya apa, adik-adik? Kalau buang sampah sembarangan. Banjir. Banjir. Ini Banjir. Banjir. apa yang kalian amati di gambar ini? Banjir. Ada orang. Ada orang kebanjiran. Orang panik. Nah, orangnya panik. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kira-kira perasaanmu bagaimana kalau melihat ada orang lain yang rumahnya kebanjiran? Harus ditolong. Sedih, harus ditolong, membantu, apalagi? Diangkat barang-barangnya. Angkat barang-barangnya, bagus. Jadi perasaan kita jelas sedih kalau lihat ini teman kita atau tetangga kita kena banjir. Nah, kemudian perasaan kita harus menolong mereka, kan, harus saling membantu. Banjir ini tadi akibat apa sebenarnya, adik-adik? Membuang sampah sembarangan. Bagus. Nah, sekarang gambar terakhir nih Pak Guru yang mau perlihatkan ke kalian. Ini akibat banjir. Gambar pertama itu akibat banjir, kasihan banjirnya yang sudah meluap ke jalanan. Nah, di sini pohon-pohon pada tumbang. Itu ada pohon pisang, ada pohon-pohon lain. Kemudian ini ada pohon apa yang terendam? Pohon jagung. Nah, pohon jagung rusak. Semua rusak. Nah, karena banjir tadi, otomatis lingkungan jadi rusak. Tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita juga jadi Rusak. seperti tadi digambar, pohon pisangnya pada tumbang, pohon kelapa pada tumbang, pohon jagungnya pada tumbang, terendam air. Itu jadi ada hubungan sebab akibat. Jadi karena perilaku manusia mengakibatkan juga itu fenomena alam seperti banjir tadi. Karena banjir banyaklah kerusakan-kerusakan yang timbul. Materi kita hari ini adalah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara Vegetatif. atau dalam artian tidak kawin. Ya, jadi kalau yang suka membaca silahkan dibaca di link yang Pak Guru sudah kirim. Pak Guru sudah kirim di Google Classroom, ada kan? Link tentang materi, tentang gambar, itu silahkan dibaca. Kemudian yang mau mengamati video, silahkan Pak Guru tampilkan videonya di kelas kita. Di kelas kita amati videonya ya. Sama-sama. Sudah terlihat adik-adik tampilan YouTube-nya? Ya. Oke, Pak Guru putar ya videonya. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye! Untuk bahan baca itu bisa kalian simak di Classroom. Sebentar Pak Guru akan tampilkan bahan tayang yang sudah ada di Pak Guru share ke kalian. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira apa yang kalian amati di video tadi? Vegetatif atau vegetatif? Vegetatif. Vegetatif. Sudah disampaikan melalui video tadi, perkembangbiakan vegetatif berarti perkembangbiakan dengan kawin atau tidak kawin? Tidak kawin. Kawin. Kalau yang kawin berarti di lingkungan kalian ada tumbuhan apa yang bisa berkembang biak dengan vegetatif? Pohon bulu. Pohon bulu atau pohon bambu. Bagus. Pohon bulu itu berkembang biak dengan cara apa tadi? Kalian amati di video? Cara apa? Ingat? Tunas. Bagus. Oke, kalau bambu dengan tunas. Nah, kira-kira tumbuhan apa? Pohon pisang. Pisang. Oke, pisang tumbuhnya dengan apa? Berkembang biaknya dengan apa? Tunas. Bagus. Kemudian apa lagi? Selain bambu, pisang, apa lagi? Tunas. Nah, yang kedua ada apa? Umbi. Ada juga umbi akar. Tora. Apa lagi? Tunas. Apa lagi? Umbi akar.
Umbi akar, bagus Jihan. Apalagi? Umbi Masih lapis. ingat? Umbi lapis, bagus Hafiz. Yo, Umbi batang. umbi batang, bagus Jihan lagi. Siapa Geragi. lagi? Geragi. Lagi? Akar tinggal. Akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang. Nah, sekarang ada vegetatif yang buatan. Kira-kira apa? Yang pertama dengan cara apa? Stek. Oke, bagus. Kemudian Cangkok. cangkok. Nah, bagus. Apalagi? Berunduk. Merunduk. Okulasi. Bagus. Tek daun. Teknik Lambung pucuk. dengan cara menyambung. Tergantung kalian punya minat. Tergantung kalian punya kesukaan. Kalau kalian rasa kalian bisa buat video tentang penjelasan, silahkan buat video. Kalau kalian mau tuliskan itu penjelasan kalian, silahkan dituliskan. Kemudian kalau yang mau buat peta konsep, silahkan buat peta konsep. Nah, tugasnya kalian buat satu cara perkembangbiakan vegetatif. Kalian pilih karyanya. Nanti karyanya didokumentasikan. Kalau video dibuat video, kalau tulisan berarti di foto. Kemudian kalau peta konsep juga difoto. Kalau dalam bentuk gambar juga nanti difoto. Fotonya yang bagus, nanti tugasnya dikirim ke classroom atau di WA Pak Guru. Ada pertanyaan lain mungkin terkait tugas? Silahkan yang sudah angkat tangan. Untuk yang menggambar itu Pak Guru, apa yang mau tulis? Guru tanya ke kalian, kira-kira apa perasaan kalian setelah kalian belajar melalui Google Meet hari ini? Yo, Senang. apa yang kalian rasa sulit? Tidak jelaskan langsung. Tidak belajar secara langsung ya? Iya, nanti mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, kita bisa bertatap muka, kita bisa. Kemudian, apa yang kalian sudah pahami? Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif. Apa harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan yang berpendapat. Dalam pembelajaran selanjutnya, semoga kita bisa bertatap muka. Bertatap muka. Bertatap muka. Kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kami umbi lapis, apa lagi? Umbi batang. Umbi batang. Kemudian apa lagi? Umbi akar. Umbi akar. Apa lagi? Geragi. Geragi. Apa lagi nak? Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma dan lain-lain. Nah, kalau yang vegetatif buatan yang dibantu manusia ada apa? Ada stek, batang, cangkok, okulasi, merunduk. Oke, jadi itu yang kita sudah pelajari hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Guru rasa cukup hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi esok hari. Dan pesan Pak Guru, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, melaksanakan aktivitas, contoh olahraga. Boleh olahraga lari-lari kecil di halaman rumah, boleh juga membantu orang tua. Kalau yang perempuan mungkin cuci piring, cuci pakaian, yang laki-laki boleh menyapu, ngepel lantai. Untuk menutup pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Berdoanya tetap dalam hati. Berdoa mulai. Saya cukup untuk hari ini. Pak Guru tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran saya pada hari ini yang saya lakukan daring bersama murid-murid saya. Untuk pembelajaran ini pada muatan pelajaran IPA, materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sudah berjalan lancar.
Namun ada beberapa kendala, yakni terkait karena ini dilaksanakan daring, tidak semua anak murid saya bisa mengikuti pembelajaran tersebut dikarenakan terkendala kemungkinan pulsa data. Kemudian untuk pembelajaran saya rasa sudah sangat aktif. Murid-murid yang mengikuti sangat antusias dan bersemangat, dan mereka sudah dapat mengoperasikan gawainya dalam rangka menunjang pembelajaran daring. Kemudian hal-hal penting apa yang sudah ada dalam hari ini di pembelajaran kali ini adalah di mana pentingnya komunikasi antara saya, murid, dan orang tua tentunya dalam menunjang pembelajaran yang kami laksanakan secara daring. Kemudian tentang materi ajar, bagaimana penyajian saya, itu juga hal yang sangat penting, utama bagaimana saya menyajikan, baik itu melalui diferensiasi, mungkin di produk atau prosesnya. Peserta didik saya beri kebebasan untuk melihat video, menonton video, kemudian mereka juga dapat mengakses melalui bahan baca. Kemudian mereka juga diberi tugas sesuai dengan profil belajar mereka, melalui video, boleh juga melalui rekaman suara, melalui peta konsep, dan melalui tulisan-tulisan mereka. Kemudian Bapak Ibu, apa yang ingin saya tingkatkan tentunya kualitas pembelajaran. Tentunya saya ingin meningkatkan kualitas saya dalam pembelajaran, penyampaian, bagaimana saya menyajikan media yang mudah dipelajari oleh anak murid. Kemudian bagaimana cara penyampaian saya yang sistematis sehingga mereka mudah memahami isi materi. Kemudian bagaimana meningkatkan kolaborasi saya dengan orang tua, kemudian dengan anak murid. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau ditanya tentang bagian mana, tentunya bagian mana yang menurut saya menjadi tantangan dalam pembelajaran, yakni bagaimana fokus saya untuk meningkatkan siswa semua aktif, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas pembelajaran mereka. Kemudian intinya adalah bagaimana mereka tertantang untuk terus belajar, mengakses pembelajaran dan mencari sumber belajar yang dapat membantu mereka dalam memahami isi materi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kedepannya harapan saya pembelajaran sesuai dengan harapan anak-anak, masa pandemi ini bisa segera berakhir, kemudian kita bisa belajar secara tatap muka sehingga keefektifan pembelajaran itu lebih tercapai. Kita belajarnya langsung dengan konteksnya langsung, kita bertatap muka langsung, kemudian praktik-praktik siswa juga akan lebih baik kalau itu dilaksanakan secara tatap muka. Mereka langsung bisa berdiskusi dengan kelompok mereka di dalam ruangan kelas, kemudian mereka belajar bersama teman-temannya. Itu harapannya. Kemudian harapan selanjutnya, saya harus terus belajar, kemudian terus mengasah kemampuan dalam memberi pembelajaran, kemudian mendapatkan hasil dalam pembelajaran, baik itu bagi saya sendiri dan anak murid saya. Terima kasih, begitu dulu yang saya sampaikan tentang refleksi pembelajaran saya hari ini. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.